Shalom, hari ini kita akan renungkan kitab Yeremia pasal 26, teksnya ayat 1 sampai 15. Dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 6. Yeremia memberitakan firman Tuhan di pelataran rumah Tuhan, supaya orang-orang Yehuda berbalik dari tingkah langkahnya yang jahat. Tetapi kalau mereka tidak mendengarkan firman, rumah Tuhan akan menjadi seperti Shiloh. Paragraf yang kedua ayat 7 sampai 11. Para imam, para nabi, dan seluruh rakyat itu menangkap Yeremia serta berkata, engkau harus mati, sebab berkata bahwa rumah Tuhan akan menjadi seperti Shiloh. Paragraf yang ketiga ayat 12 sampai 15. Yeremia tetap berkata, perbaikilah tingkah langkahmu dan dengarkanlah suara Tuhan, sehingga Tuhan menyesal akan malapetaka yang diancamkannya atas kamu. Kesimpulannya, orang-orang yang mengandal manusia itu tidak bisa berkata jujur dan lengkap. Tetapi nabi-nabi beda, tidak usah melihat-lihat manusia, sebab mereka memberitakan firman Tuhan yang maha kuat. Tuhan berkata kepada Yeremia, janganlah kau kurangi sepatah kata pun. Firman Tuhan itu awalnya permohonan yang mereka berbalik, tetapi selanjutnya memproklamasikan hukuman Tuhan. Ketika mereka kaum Yehuda mendengar firman ini, mereka berkata, engkau harus mati, sambil menangkap Yeremia-nya. Tetapi Nabi hanya katakan, dengarkanlah suara Tuhan. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Tuhan lagi berfirman kepada Yeremia akan katakan kepada penduduk segala kota Yehuda, supaya mereka mendengarkan dan berbalik dari tingkah langkahnya yang jahat, sehingga ia menyesal akan malapetaka yang lancangkan itu terhadap mereka. Kedua, kalau mereka tidak mau mendengarkan, Tuhan akan membuat rumahnya sama seperti Shiloh, dan kota Yerusalem menjadi kutuk bagi segala bangsa di bumi. Tetapi mereka perbaiki tingkah langkahnya dan dengarkan suara Tuhannya, ia menyesal akan malapetaka yang diancamkannya atas mereka. Ya, fokusnya Tuhan bukan tujuannya menghukum mereka. Tujuan Tuhannya menyelamatkan mereka dan mereka bertobat dan berbalik. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Yeremia katakan firman dari Tuhan pada permulaan pemerintahan Yoyakim, anak Yosia, raja Yehudanya. Dia di pelataran rumah Tuhannya. Kedua, kita harus katakan segala firman yang ia perintahkan, tidak boleh kurangi sepatah kata pun. Ketiga, para imam, para nabi, dan seluruh rakyat menangkap Yeremia dan berkata, engkau harus mati, karena dia katakan bahwa rumah Tuhan akan sama seperti Shiloh. Sebenarnya inti Tuhannya bukan ada di dalamnya itu. Mereka harus berbalik. Mereka harus bertobat. Inilah intinya. Namun, mereka hanya fokuskan tentang rumah Tuhannya akan sama seperti Shiloh itu. Memang itu karena itu mereka ingin membunuh Yeremia-nya. Mereka ingin menderita Yeremia-nya. Demikian itu. Aplikasi hari ini, pertama, pergi dan berposisi dimanapun Tuhan mengutus Anda. Yeremia telah berdiri di perantaraan rumah Tuhannya. Banyak orangnya datang sana, dan memang mereka kalau menangkap, memukul, dia tidak bisa lari kemana. Namun dia tetap berposisinya di sananya. Kita hamba Tuhan juga harus pergi dan berposisi dimanapun Tuhan mengutusnya. Kedua, jangan merasa takut, tetap memberitakan firman sesuai dengan tertulis di dalam Alkitabnya, sepatah kata pun. Yeremia tetap memberitakan sesuai dengan firman yang dia sudah dengarkan. Kita, hamba Tuhan pun juga harus memberitakan firman sesuai dengan yang tertulis di dalam Alkitab. Ketiga, percaya bahwa Tuhan akan menyesal rencananya hukuman umatnya ketika kita bertobat dan berbalik kepadanya. Ya, fokusnya Tuhan ingin bertobat kita berbalik kepadanya,
bukan Tuhan menghukum kita. Jadi PR praktik hari ini, janganlah melihat respon orang-orang. Memang mereka responnya tidak baik, tidak asal, tidak apalah, tidak usahlah itu. Tetap memberitakan firman kepada jemaat sesama dan mereka yang belum mengenal Yesusnya, sesuai dengan inti yang Tuhan mau sampaikan. Dan sekalipun mereka tidak mendengar dan sekalipun mereka salah paham, kita harus memberitakan dengan benar. Kita harus menanggungnya kewajiban itu. Yang lainnya tergantung kepada Tuhan. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.